Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkat Tuhan. Hari ini Selasa, 22 Februari 2022. Sebelum mengawali aktivitas, marilah kita bersama bersaat teduh mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, penuh kasih karunia dan rahmat, kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan perlindungan Tuhan. Kami tidur boleh bangun dengan keadaan yang baik dan penuh berkat Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan sebagai suluh dan terang kami dalam kami menjalani kehidupan hari ini. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 38 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab aku ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang kita baca, dan nats kita pada pagi ini terambil dari Mazmur 38 ayat yang ke-16 yang demikian firman-Nya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab aku, ya Tuhan Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema saat teduh pada pagi ini yaitu berharaplah kepada Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah manusiawi bila kita berharap pada sesuatu yang nyata. Misalnya ketika kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Langkah pertama yang kita lakukan biasanya adalah mencari pinjaman kepada orang lain. Biasanya ini adalah opsi pertama yang kita lakukan, lebih utama daripada mengaktifkan iman yang ada di dalam diri kita, yaitu menaruh iman kepada Tuhan. Sesungguhnya, kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia hampir tidak berbeda dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi pada zaman Daud, terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini, di mana manusia dihadapkan pada banyak pilihan, dan pilihan inilah yang akan menentukan jalan hidup manusia.
Orang-orang yang sanggup melepaskan diri dari kemelut yang melanda seperti Daud, yang kehidupannya juga tidak luput dari masalah. Banyak tantangan yang menghadang. Tak jarang pula maut mengancam jiwanya. Tapi Daud mengerti benar bagaimana harus bersikap dalam menghadapi semuanya itu. Daud senantiasa berseru kepada Tuhan, karena ia memiliki hubungan yang sangat baik, yang sangat dekat dengan Tuhan. Dalam keadaan yang sangat kritis, ia tidak panik, melainkan selalu melaporkan apa saja yang dialaminya kepada Tuhan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mazmur 38 ini menggambarkan keadaan Daud pada waktu sakit dan dalam keadaan yang sangat buruk. Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup jantungku. Tertulis dalam Mazmur 38 ayat 8 sampai 9. Daud terus menguatkan keyakinannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ia tidak mau dikalahkan oleh keadaan. Karena ia memaksa jiwanya untuk terus berharap kepada Tuhan, katanya. Sebab kepadamu ya Tuhan Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam keadaan yang buruk, yang terjepit, yang kepepet, masihkah kita berharap kepada Tuhan? Atau kita mengandalkan manusia? Atau mengandalkan hal lain yang tidak kelihatan? Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Entah masalah keuangan, entah masalah sakit penyakit, dan masalah yang lain. Yang kadang membuat hati kita semplah dan tidak berpengharapan. Kadang kita mengandalkan diri kita sendiri dan mengharapkan manusia yang sering tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Kita sering lupa bahwa ada Tuhan yang menanti kita dan selalu siap memberikan pertolongan. Untuk itu, marilah kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Dialah Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Dia Allah yang selalu siap memberikan pertolongan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Kami senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hari yang akan kami jalani dalam tangan kasih Tuhan. Berikanlah kelancaran dalam kami bekerja, dalam kami berusaha. Tuhan, kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pulihkan dari pandemi.
kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara saat teduh pada pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.